Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimana kami ini membawakan aplikasi Uangku Bicara, yaitu solusi deteksi nominal uang berbasis Android untuk tunanetra, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, di sini saya akan memperkenalkan tim saya, yaitu saya sendiri Ahmad Joini Yunus, terus ada Anas Nurullah Hidayat, terus juga ada Ajal Yapati Madinah, seterusnya juga ada Devi Mulyana, dan juga ada Diman Fatur Rahman. Nah, untuk lanjut ke penjelasan, di sini saya ingin Diman yang menjelaskan tentang background, Diman. Gimana nih? Oke, sebenarnya untuk background ini ada dua faktor utama sih kenapa kita bisa membuat aplikasi ini. Yang pertama secara perspektif, yang kedua secara deskriptif. Gimana? Nah, kalau secara perspektif, si penyandang tunanetra ini memiliki hak akses terhadap informasi dan teknologi gitu untuk meningkatkan rasa percaya diri dia dalam bentuk transaksi gitu. Nah, kalau secara deskriptif, ini si penyandang tunanetra ini mempunyai tantangan untuk mengenali nominal uang kertas gitu. Dimana kan si uang kertas ini dari mulai Rp1.000 sampai Rp100.000 itu hampir sama semua dalam ukuran, tekstur gitu. Jadi si penyandang tunanetra ini sangat sulit gitu. Ya. Terutama dalam melakukan hal transaksi gitu. Betul. Untuk membedakan nominal uang kertas gitu. Oke. Terima kasih, Pak Diman. Dan deskriptif kita juga melakukan wawancara ya. Iya, terhadap benar. kertas. Juga udah melakukan wawancara. Oke. Nah, selanjutnya di sini itu ada literatur review. Gimana nih menurut Kak Ajal gitu untuk di sini? Oke, kalau dalam kelompok kami, tinjauan literatur atau literatur review yang kami lakukan sebagai landasan teori ini sangat berpatok kepada jangka waktunya. Jadi kami menggunakan artikel hanya dari jurnal terakreditasi dan juga maksimal 4 tahun terakhir. Kemudian dari proses yang kami lakukan untuk melakukan tinjauan atau literatur review ini ada 3 proses. Yang pertama adalah mencari literatur yang relevan, kemudian mengevaluasi dan memilih sumber, dan yang terakhir adalah menyusun tinjauan literatur menjadi narasi yang terstruktur. Nah, dalam tinjauan kami ini, kami akhirnya menetapkan 5 artikel utama yang kami jadikan sebagai referensi utama untuk memberikan gambaran tantangan dan solusi dalam pembuatan aplikasi untuk membantu penyandang tunanetra dalam bertransaksi. Nah, yang pertama dari penelitian artikel, artikel 1, 4, dan artikel 5 ini sangat menyoroti bagian sensor warna dalam penelitiannya menggunakan TCS 3200 dan juga TCS 230. Jadi teknologi ini mendeteksi nilai RGB dalam uang kertas dan kemudian dikonversi menjadi sensor suara. Meskipun memang akurasinya dalam penelitian 1, 4, dan 5 ini hasilnya tinggi, tetapi memang sangat berketergantungan pada kondisi fisik uang tersebut. Jadi uangnya tidak bisa usang maupun terlipat sama sekali karena memang sangat memengaruhi akurasi berdasarkan tiga penelitian tersebut. Kemudian dari penelitian artikel ketiga ini sangat mengandalkan deep learning dan menggunakan algoritma CNN atau convolutional neural network untuk mendeteksi dan mengenali uang kertas. Dan sama seperti 3 penelitian sebelumnya, teknik ini menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi sangat tergantung pada kualitas uang kertas gitu. Terus pencahayaannya juga ditambah, kalau yang ini pencahayaannya harus bagus, baru bisa terdeteksi dan oleh sistemnya. Nah, jadi tantangan yang dinoted oleh kami berdasarkan tinjauan literatur yang sudah kami lakukan itu, yang pertama memang beberapa bahkan butuh alat tambahan untuk mengakses aplikasinya gitu. Jadi memang sangat membutuhkan biaya dan juga kesulitan ya. Buat kita aja mungkin bisa kesulitan ya kalau tambahan, apalagi buat tunanetra yang butuh secara praktis. Jadi oleh karena itu kami membuat aplikasi Uang Bicara dengan sangat praktis, hanya membutuhkan 1 smartphone untuk mendeteksi uang kertas dan memberikan output berupa suara. Dan sesuai dengan artikel yang kedua itu, suara itu untuk penyandang anak-anak tunanetra terutama itu sangat tajamnya itu pada indera suara gitu dibanding visual maupun motorik. Oleh karena itu kami menekankan output suara ini sebagai fitur utama dari aplikasi kami. Dari literatur review. Mantap sekali ya. Oh iya, dan juga kita datasetnya banyak, jadi bisa kalau uang ini Iya sih, benar. Kisaran ada berapa ribu ya? 4.000 ya? Kalau ya, lebih. 4.000 luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metode ya, teman-teman. Nah, kira-kira gimana nih Nas tentang metode ini? Nah, metode penelitian kita ini ada 2 nih, menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, itu dilakukan dengan cara wawancara dengan para penyandang tunanetra dan juga dengan literasi review. Nah, kemudian tempat dan waktu dilakukannya penelitian, tempatnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan dari tanggal 16 Oktober Ya, sampai dengan Desember. Alat dan bahan yang digunakan. Nah, kita pakai ada beberapa aplikasi pendukung kayak ada Anaconda, terus Android Studio, VS Code, Pasti. GitHub, dan juga browser. Iya. Nah, kita pakai algoritma yang namanya Object Detection dengan model SSD atau Single Shot Multibox Detection dari TensorFlow. Bahannya Bahannya tuh ada
uang kertas Republik Indonesia edaran tahun 2016. Nah, Yang diberikan batasan. batasan ya. Oke. Untuk metode pengumpulan data kemarin gimana tuh? Metode pengumpulan datanya kita pakai ini ya, langsung pakai kamera smartphone. Oh. Jadi kita ngambil gambar uangnya itu dari nominal 1.000 sampai 100.000. Mantap sekali ya. Kayak banyak data saya. Banyak, benar, makanya benar, jadi benar. 4.000. Untuk rancangan penelitiannya gimana tuh yang terakhir? Nah, rancangan penelitiannya kita ada use case-nya, ada use case diagramnya. Contohnya kayak di atas. Nah, jadi user itu bisa ngebuka aplikasinya, bisa masuk ke aplikasinya, kemudian bisa open kamera atau membuka kamera smartphone-nya. Kemudian user bisa mendeteksi nominal uangnya, men-scan uangnya. Kemudian nanti bakal keluar suara nominal uangnya. Nah, untuk flowchart-nya, jadi alurnya itu yang pertama user ini men-scan uang kertasnya. Kalau misalkan scan-nya gagal atau maka disuruh scan ulang lagi tuh sama aplikasinya. Nah, kalau scan-nya berhasil, nanti bakal dideteksi nominalnya berapa, kemudian bakal keluar suara dari nominal uang tersebut. Oke. Simple ya, tapi emang benar-benar kayaknya bisa membantu penyandang tunanetra. Iya. Tapi saya jadi penasaran nih, gimana sih kira-kira? Langsung Aja di demo. Kira-kira Depi gimana nih untuk pendemoan ini tuh? Boleh demokan? Oke, siap. Langsung coba saja ya. Oke, kamera boleh. Nah, kita coba dengarkan. Silakan stabilkan ponsel Anda dan letakkan uang kertas secara Nah, vertikal. seperti itu suara yang akan muncul ketika aplikasi pertama kali dibuka. Selanjutnya di sini ada suara begini. Pastikan uang kertas tidak terlipat. Nah, itu suara itu muncul ketika selama 10 detik ini tidak ada objek atau uang yang dideteksi ya. Nah, kita akan coba Pastikan deteksi uang lagi. kertas tidak terlipat. Contoh kita deteksi dengan memukul. Rp50.000. Nah, seperti itu suara yang muncul. Selanjutnya kita coba yang 10.000 ya. Pastikan uang kertas tidak 50.000. Tuh, 10.000. meskipun kelipat sedikit ya, tetapi masih bisa dideteksi ternyata teman-teman. Nah, selanjutnya ini yang lumayan kusut ya. 5.000. 5.000. Nah, ternyata Rupiah. masih Sebagai itu di pre-treated deteksi model ya. dari SSD Mobile Net V2 EVM Lite Pastikan uang dengan resolusi kertas 320 tidak 320. terlipat. Itu saja sih demonya cukup simpel ya teman-teman. Cukup simpel tapi Iya. sesuai kebutuhan Nah, dari betul penyandang sekali. tunanetra. Betul. Sangat keren sekali ya demo yang dilaksanakan oleh Dapi tadi. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan yang dimana diharapkan gitu aplikasi ini tuh berguna bagi penyandang tunanetra untuk mengenali nominal uang terutama dalam transaksi, dan diharapkan juga untuk para penelitian selanjutnya diharapkan aplikasi ini tuh biar disempurnakan lagi gitu. Dikembangkan. Iya, bisa dikembangkan di masa yang akan datang begitu. Nah, cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ya. Sampai jumpa.